Semua resiko kamu tanggung. Resiko Seperti ditanggung. itu, ya. Oke, kemudian dari situ masuk ke ikan hidup. Belakangan kan mulai trennya berubah Pak dari kalau dalam perikanan kan kita pertama nyari value Pak. Value-nya kan bertahap, berlevel-level. Yang level termurah ikan asin, itu biasanya para nelayan kerjakan. Kemudian ikan kalengan, naik lagi ikan beku. Nah, waktu itu kita mulai menjalanin ikan beku dulu. Ikan beku dengan dulu. ekspor tahun 96, sewa pabrik di Sukabumi pertama. Jauh sekali Pangandaran Sukabumi. Iya, karena di Pangandaran nggak ada pabrik. Nggak ada pabrik. Renald, ya. Nah, setelah saya sewa di Sukabumi, berhasil ekspor pertama dari Sukabumi tahun 96. Ya. Nah, kemudian saya ekspor lagi, 95 ekspor pertama. Kemudian ada orang Jepang dan Korea yang janji kerjasama, saya bangun pabrik Pangandaran. Oh, karena ada kerjasama? Ada kerjasama, tapi ujungnya orangnya nggak nongol Pak. Jadi saya uangnya habis, berhenti lagi saya jadi pemain lokal lagi. Pabriknya udah jadi, tapi kurang modal kerja? Ya, nggak ada modal kerja, ya berhenti lagi setahun. Ya. Nggak jadi eksportir lagi, ya. Karena nggak ada uang untuk kumpulin satu kontainer, ya saya balik lagi jadi leveransi lokal. Tapi pabrik sudah punya. Pabrik sudah punya, tapi tidak dipakai? Tidak dipakai. Akhirnya ya setahun kemudian datang orang Jepang yang mau buka Red Claws LC. Tahun 96, bulan Mei, kita dapat LC pertama 270.000 US. 270.000 US dari Jepang, ya. Baik. Intan, ada satu hal yang menarik. Belakangan ini ada iklan ya yang membandingkan antara saya dengan orang bejo. Ya, karena saya dikenal dengan tema iklannya dulu adalah orang pintar, tetapi katanya bejo lebih pintar dari orang pintar katanya, begitu ya? Lebih beruntung, bejo lebih beruntung. Itu ada benarnya mungkin. Tapi pertanyaannya adalah kenapa kenapa ada orang yang namanya orang beruntung? Seneca itu pernah mengatakan, Intan, bahwa luck is somewhere when opportunity meets preparations. Ya, opportunity meets preparation. Kemampuan membaca peluang. Tapi baca peluang ini kadang-kadang ya nggak terbaca juga begitu. Kita cuma kerja-kerja aja begitu ya. Tapi ada preparation, persiapan. Persiapannya sudah ada, pabriknya. Ya, pabriknya sudah ada, tapi uangnya nggak ada. Lain waktu ketika ada orang Jepang datang, dia perlu pabrik. Nah, pabriknya udah ada. Yang beruntung adalah yang sudah punya pabrik. Kira-kira begitulah ya. Makanya pepatah Jepang itu pernah mengatakan, kepiting itu tidak pernah membuat lubang lebih besar dari ukuran tubuhnya. Tetapi di dalam ilmu manajemen dikatakan, buatlah kandang yang lebih besar dari ukuran tubuhmu, sehingga kemudian kamu punya ruang gerak lah. Begitulah kurang lebih. Ya. Baik, makasih Intan. Baik, Pak Ronald. Bu Susi, ya cocoklah kalau cita-citanya tadi ingin ocean ya, jadi larinya ke ikan begitu kan? Ya. Tapi kan berbeda, Pak. Berbeda, ya. Ini bakulan, yang itu science. Tetapi lebih berbeda lagi. Kenapa jadi ke pesawat terbang? Setelah saya di perikanan, saya melihat bahwa tadi value seafood itu bertahap, yang termurah ikan asin, naik ikan kaleng, ikan frozen, kemudian frozen added value product, jadi yang dibikin tempura atau macam-macam, sashimi. Ya, nah yang termahal itu yang bisa dibuat sashimi, yaitu harus hidup dan fresh, ya, fresh. Jadi within 24 hours kita sudah bisa deliver sama customer. Sejak ditangkap dalam tempo 24 jam harus sampai ke customer. Ya, persoalannya dengan lack of infrastructure di negeri kita, ya Bapak, kan jadi kalau kita mau bawa dari Pangandaran ke Jakarta saja 12 jam. 12 jam, ya. Nah, yang matinya 10-25%. Oh, harga lobster mati dan yang hidup jauh sekali. Yang hidup misalnya 400, yang mati hanya 100.000. Itu kalau enggak bau, kalau bau buang. Bau buang? Iya. Kalau enggak bau masih bisa dijual? Ya. Jadi saya pikir satu-satunya untuk breakthrough distance, mengurangi angka kematian, ya harus punya pesawat. Punya pesawat? Cuma 4 tahun keliling ke perbankan, enggak ada yang percaya. Enggak ada yang percaya? 2000 sampai 2000. Saya juga kalau jadi bankir nggak percaya. Bagaimana ikan bisa bayar pesawat yang 2 juta dolar? Pedagang ikan mau mempunyai pesawat. Pesawat apa yang Anda inginkan saat itu? Ya, pesawat kecil yang bisa landing di bandara-bandara rumput, bisa jemput ke tempat-tempat nelayan. Itu sesederhana itu. Kemudian bawa ke Jakarta, Jakarta nanti naikkan ke SQ atau Garuda atau maskapai kemana. Walaupun sederhana dan kecil, harganya tetap mahal, itu 2 juta dolar. 2 juta dolar. Ya, 2 juta dolar. Tapi bank tidak mau mendukung.
Alhamdulillah setelah 4 tahun ketemu bank yang mengerti visi. Ya. Saya pikir banker ini berani membeli mimpi kita. Dikasihlah kita 4,7 juta waktu itu dolar pinjaman. Oh, Anda perlu 2 juta dikasih 4,7 juta. Dua pesawat. Ya. Okay. Nah, alhamdulillah Juni tahun kemarin sudah lunas. Juni tahun kemarin. Ya, setelah berapa tahun? 7 tahun Pak. Setelah 7 tahun lunas. Ya. 7 tahun, baik. Banyak orang yang membeli rumah 10 tahun dan lunas-lunas. Ya. Ini pesawat terbang 7 tahun sudah lunas. Ya, karena dipakai untuk investasi, untuk usaha. Oke, 2 tahun Anda punya 2 pesawat. Anda kan nggak ngerti urus pesawat. Kok masih urus pesawat? Kan masalah navigasi, masalah izin. Itu urusan pilot, Pak. Urusan pilot. Tapi Anda tak mengerti. Suami saya juga suami Anda seorang pilot. Ya. Nah, waktu tsunami, kita pikir waktu itu bantu sebentar ke Aceh. Ke Aceh. Nah, rencananya 2 minggu, bawa uang ya sedikit 400-an gitu. Jadi Anda ke Simelu ya waktu itu ya? Ya, kenapa Aceh, Simelu? Melabo sama Simelu. Melabo, Kenapa Simelu, saya itu karena ada sedikit history dengan Aceh waktu itu. Ya. Kita buat konsep sustainable development, Ya. integrated di bidang perikanan. Ya. Approach of sustainable development di bidang perikanan. Nah, waktu itu oleh Pak Dipo pengennya diajak untuk masyarakat Aceh, Papua dan yang seperti itu, kita diajak ke Aceh. Ya. Kemudian bupati-bupati Aceh datang ke Pangandaran lihat pola perikanan kita. Nah, Bupati Simelu itu sering telepon setelah itu. Kapan datang kemari Pak investasi? Darmili. Pak Darmili. Darmili, ya. Saya bilang Pak Darmili kalau kerja di Simelu nggak punya pesawat, nggak bisa, susah. Bisa beli, nggak bisa bawa keluar. Kan ujungnya kita mesti jual, bukan untuk makan saya beli. Jadi nggak bisa. Nah, 2 minggu sebelum tsunami, beliau juga telepon lagi. Saya bilang, betul Pak, saya sudah punya pesawat, tapi Aceh is war zone, jadi insurance tidak cover. Oh, karena ada pemberontakan saat itu. Iya, tidak bisa. Jadi saya bilang, walaupun di Pulau Simelu aman. Ya, but it's Aceh. Ya. Asuransi tidak melihat fakta realitas di lapangan. Tidak. Ya. Makanya begitu kejadian tsunami tanggal 26, sebetulnya kita mau berangkat tanggal 27. Tapi saya masih telepon Australia dan London underwriter kita, apakah mereka mau cover asuransi atau tidak. Karena kalau ada apa-apa kan kecelakaan, saya bisa celaka, nggak bisa bayar ke bank. Jadi akhirnya ya tanggal 27 malam saya bisa dapatkan cover ya, ini karena bencana dunia. Jadi dengan premi normal atau premi normal, oke. Jadi for humanitarian reason kita di cover. Akhirnya berangkat tanggal 27 malam itu juga ke Medan. Kemudian kita landing pertama kali di Melabo tanggal 29. 29? Ya, kasih bantuan ya, terus terbang selama 2 minggu. Setelah 2 minggu rencana kita pulang lagi, balik ke perikanan, duitnya juga habis kan Pak. Karena terbang gratis ya. Jadi kita pulang, tapi ternyata banyak NGO juga, please keep your aircraft here, we need it gitu. Jadi ya akhirnya kita charterkan sama mereka. Jadi awalnya karena Anda punya sesuatu dengan Aceh, tetapi sebenarnya tidak bisa jalan, tapi setelah tsunami Anda masuk untuk humanitarian. Untuk bantuan sosial, untuk bantu 2 minggu. Ya. Ternyata sesampainya di sana, NGO ini memerlukan pesawat untuk pesawat kecil. Ke Simelu, ke Melabo gitu. Ini teman-teman mesti mengerti, saya kebetulan pernah masuk juga ke Simelu pada saat lagi bencana itu. Dan memang tidak mudah. Ya, bandaranya juga retak saat itu, infrastruktur belum bagus, ya. Dan kemudian kalau kita mau mendarat itu harus ada pasukan pengusir kambing, ya, kambing dan kerbau. Ya. Kasih alarm, keluar semua, dan pada saat itu tidak banyak pesawat terbang besar yang bisa masuk, hanya pesawat yang kecil-kecil. Ya. Masuklah ke sana. Setelah itu, dan kemudian NGO ini memerlukan untuk charter atau apa? Ya, untuk ke sana lagi. Ya saya bilang saya tidak bisa lagi, saya harus balik ke pekerjaan saya. Saya bilang saya sudah tidak ada uang lagi dan mereka no we pay right now. Oke, ya udah akhirnya kita jadi bawa penumpang sekaligus cari ikan. Ya, bulan April saya mulai bawa perahu dari Jawa. Ya, kapal. Untuk encouraging orang Simelu kembali ke laut. Ya. Tapi sampai bulan Agustus baru mereka mau balik ke laut. Setelah mereka merasa tenang. Ya. Ya, dari situ
Kita mulai beli perikanan hasil lobster Simelu dari harga 30.000, begitu kita beli jadi 100.000, mereka juga sangat senang. Ekonomi membaik. Iya. Ya, saya ingat saya pernah makan lobster di rumahnya Pak Bupati, Darmili, ya Pak Darmili. Jadi saya sangat familiar dengan alam di Pulau Simelu yang kalau Anda ke sana, ini daerah masih terpencil, tetapi sejak tsunami daerah-daerah ini di Aceh, saya kira Aceh menjadi provinsi dengan infrastruktur terbaik di Indonesia saat ini. Kira-kira begitu, Intan? Apa teman-teman ada yang ingin didiskusikan barangkali? Ini pasti para teman-teman yang hadir di studio ingin bertanya kepada Ibu Susi. Boleh Bu Susi ya? Boleh. Baik, silakan, siapa yang ingin bertanya dari sisi kanan ini? Oke, silakan Mbak. Dengan Mbak siapa? Saya Krisna dari Eloquity Surabaya. Ya. Jadi sekarang ini Ibu sudah berhasil meraih apa yang Ibu inginkan. Pertanyaannya adalah bagaimana saatnya kini Ibu menata kesuksesan dan mempertahankannya. Terima Menata, kasih. menata dan Tough, mempertahankan. very tough, sangat berat dan tidak mudah. Kalau tadi Mbak tanya apakah ini yang saya inginkan, the time waktu itu saya tidak tahu apakah itu yang saya inginkan. Kadang-kadang kalau lagi banyak masalah juga apa benar ini yang saya inginkan. Just do it. Apalagi jadi Just do it. Just do it, tapi ya ujungnya begitu besar begini dengan 45 pesawat, kurang lebih 150 sampai 200 flight per hari dari Papua, Kalimantan Timur, Sumatera, Kupang, ngatur juga pilot-pilot karena kita Indonesia kekurangan pilot, jadi pilot, hampir 90% pilot kita juga foreigners, nah juga urusannya banyak, beda culture, beda apa. Sedikit susah, tapi yang saya coba adalah menerapkan open management. Jadi saya juga selalu belajar dari mana-mana. Kadang-kadang kita belajar tidak perlu dari orang yang pintar atau berpendidikan atau punya gelar sarjana. Anda bisa belajar manajemen dari semua orang. Kadang-kadang kasih contoh cerita pada saat meeting dengan manajemen, sebuah pengalaman. Saya punya pembantu, Pak Renald. Bantu ini tidak pendidikan, SD pun tidak selesai. Satu hari saya lihat ada rokok, tisu, air putih di setiap meja di rumah saya. Sebelah tempat tidur, di kamar mandi, di ruang tamu, di ruang kerja, pokoknya dia semua yang kira-kira saya akan ke sana dia taruhin, Mbak. Satu rokok, satu air putih, satu tisu, pokoknya semua kelengkapan saya di situ. Kebiasaan dia sudah dikenali oleh dia. Nah, saya tanya sama dia, kenapa kamu taruh gitu, kan banyak, katanya. Lah, nek mboten jenengan rak nyeluk kula mawon, katanya gitu, Pak. Jadi kalau nggak saya gitu kan nanti bentar-bentar manggilin saya nggak bisa kerja, kata dia. Jadi saya bawa satu pak, saya taruh 5 menit pun nggak nyampe seluruh rumah selesai. Jadi sehari saya nggak ganggu dia, katanya. Pinter ya orang itu ya? Ya, saya bilang itu very smart, Pak. Jadi preparation tadi, dia prepare to anticipate supaya tidak dipanggil, tidak diganggu. Dia juga kerja lebih tenang. Karena kalau tidak pasti ibu sebentar-bentar panggil saya, Mbak rokok, Mbak air, Mbak ini. Jadi dia taruh semua, tek. Ya. Saya kira nih anak buah saya mesti belajar bagaimana caranya. Oke, sudah. Ya. Saya kira ya. Jadi preparation open, being prepare gitu, itu luar biasa. Luar biasa. Sudah terjawab ya, Mbak ya. Oke, dan kita masih punya satu penanya lagi ya, Bu Susi ya. Oke, silakan dari sisi kiri. Nama saya Air Soibi dari Universitas Indraprasta. Melihat keberhasilan Ibu dalam memutuskan untuk tidak melanjutkan ke pendidikan formal, yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara untuk membangun jati diri kita sendiri yang sehingga akhirnya menemukan potensi dari diri kita sendiri. Baik, terima kasih. Baik. Silakan. Ini pertanyaan orang sekolah, jati diri. Saya biasanya tidak pernah memikirkan sejauh itu ya. Just do, lalu biasanya lebih berpikir ya tidak terlalu complicated. Jadi kalau saya lihat saya bisa kerjakan, saya kerjakan. Try my best sebaik mungkin. Kalau hasilnya jelek ya kita nanti perbaiki, itu aja. Jadi tapi yang pasti kita mesti try your best. Dan
saya tidak pernah berpikir untuk copy Pak Renald, karena saya selalu menyadari di perikanan juga kita tidak bermain dalam quantity seperti banyak cold storage lain. Jadi orang Jepang, buyer kita tahu produk kita tidak masif, tapi quality number one gitu Pak. Jadi kita jaga produknya bagus, karena saya berpikir kalau produk kita bagus dan berbeda, orang pun mudah lihat. Kalau saya mau bersaing sama yang besar-besar massive production, mereka duitnya lebih banyak, kapasitas pabriknya lebih besar, saya pasti akan kalah. So yang saya lakukan ya do my own things my way, dan yang suitable untuk ukuran kita.